Hey, hello guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis agak sorean dikit, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel ya guys ya. Tepatnya episode 104. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode 103, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Sebelum itu boleh kali bantu subrek dikit-dikit biar Mimin tambah semangat untuk membahas banyak alur cerita ke depannya. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari tugas selanjutnya memiliki kesulitan berlipat ganda, serta musuh yang akan dihadapi tersebar di 4 tempat provinsi Narik, bahkan semuanya memiliki kemampuan khusus. Hao Chen lantas membagi timnya menjadi 4 kelompok, sehingga mereka bisa menyelesaikan misi secara bersamaan. Pasalnya jika harus menyelesaikan satu persatu misi, hal itu pastilah memakan waktu cukup lama. Nah, musuh pertama yang harus mereka hadapi dijuluki sebagai saudara iblis tersembunyi, memiliki kemampuan khusus menyembunyikan keberadaannya, bahkan seringkali membantai tim pemburu iblis dengan anggota level 6. Dengan kemampuan bersembunyi ini, dua saudara iblis tersebut sangatlah sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki kebiasaan menyiksa musuhnya sampai stres alias lupa diri, barulah kemudian menghabisinya secara brutal. Musuh kedua merupakan golem tanah tingkat 6, memiliki kemampuan memanipulasi tanah, melakukan serangan secara diam-diam. Bahkan sampai saat ini wujud aslinya belum pernah diketahui oleh ras manusia. Tugas ini diberikan kepada Lin Xin dan Sima Xian, sehingga mereka berdua haruslah mencari tahu keberadaan sang iblis. Musuh ketiga disebut sebagai iblis parasit, memiliki kemampuan mengekang dan menyerap kekuatan spiritual targetnya. Tugas ini Hao Chen berikan kepada Yuan Yuan, Ying Er, dan penjaga es. Musuh keempat disebut sebagai kera armor baja. Selain memiliki daya tahan tubuh luar biasa hebat, iblis ini memiliki keunggulan pertarungan jarak dekat. Bahkan belum ada satupun tim pemburu iblis yang berhasil mengalahkannya. Oleh sebab itu, Hao Chen menyerahkan tugas ini kepada Han Yu dan penjaga api. Dikarenakan melakukan pertarungan di wilayah iblis sangatlah berisiko, Hao Chen meminta seluruh anggota untuk melakukan pertarungan secepat mungkin, melakukan penyergapan di malam hari. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mereka harus segera menggunakan teknik penghubung jiwa untuk meminta bantuan dan berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Menyadari pertarungan ini mampu membantu Sai Er membangkitkan warisan dewa, Hao Chen lantas meminta sang kekasih untuk menikmati pertarungannya, sementara dirinya akan menjadi pelindungnya. Mendengarkan hal tersebut, Sai Er tanpa basa-basi langsung melepaskan kekuatan reinkarnasi untuk membaca pergerakan dari kedua iblis. Alhasil dengan kekuatan sensor luar biasa Edun ini, selain Sai Er mampu membaca pergerakan dan melihat dengan jelas kedua iblis, dia juga mampu menekan kedua musuhnya. Hal mengejutkan terjadi di saat Sai Er berhasil menjatuhkan kedua iblis dengan sangat mudah. Kedua iblis ini ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Di tempat lain, Han Yu dan penjaga api terlihat memiliki kerjasama kurang baik, di mana mereka berdua justru saling berebut untuk menjatuhkan iblis kera armor, sehingga membuat pertarungan yang harusnya sangatlah mudah terlihat sedikit sulit. Di sisi lain, kerjasama tim 3 juga berantakan, di mana di saat penjaga es mencoba untuk melindungi kedua anggotanya dari racun, Yuan Yuan justru menolaknya, sehingga membuatnya terkena parasit laba-laba.
Walaupun penjaga es mencoba untuk mengatasinya, tapi sayang meski parasit berhasil dibekukan, hal itu tidaklah mencegah penyerapan kekuatan spiritual, hanya menghambatnya saja. Cepat atau lambat kekuatan Yuan-Yuan akan tersedot habis. Sementara itu, kelompok paling kocak jelas jatuh kepada botak Simasian dan Linsin ya guys ya. Di saat rekan-rekannya sudah sibuk baku hantam, mereka berdua masihlah kesulitan menemukan keberadaan iblis golem. Selain kedua orang ini emanglah kocak, iblis yang mereka hadapi juga sangatlah kocak. Di saat ingin melakukan serangan secara diam-diam, tanpa sengaja mendengar perkataan Simasian kalau dia tidaklah punya otak, si iblis justru kembali bersembunyi. Waduh, ada aja ya guys ya momen kayak gini ya kan? Sampai akhirnya ketika kedua orang ini mulai menyerah dan ingin beristirahat, si Masian tanpa sengaja menduduki kepala iblis golem, sehingga membuat sang iblis sangatlah murka. Kembali ke tempat Sayer setelah sebelumnya berhasil ditekan, kedua iblis kini terlihat sangatlah brutal melepaskan serangan demi serangan. Walaupun Sayer beberapa kali berhasil melukai keduanya, tapi mereka terus-menerus mampu memulihkan diri. Nah, di momen ini, Hao Chen akhirnya tersadar, di mana saat memulihkan diri, tubuh kedua musuhnya memancarkan aura kemerahan secara bersamaan, yang menandakan kalau keduanya saling terhubung dan harus dihabisi secara bersamaan juga. Menyadari fakta ini, Hao Chen akhirnya turun tangan membantu Sayer. Baku hantam luar biasa antara duo bucin melawan duet iblis terlihat berjalan sengit. Walaupun kedua iblis seringkali menyombongkan diri dan melepaskan kerja sama luar biasa edun, tapi jelas kerja sama duo bucin pastilah lebih edun ya guys ya. Dimana mereka berdua seringkali mengecoh kedua musuh dan melepaskan serangan secara tidak terduga, sehingga mampu memberikan serangan dari dua arah yang berbeda kepada dua targetnya. Di sisi lain, melihat kondisi kedua rekannya semakin memburuk, serta iblis parasit semakin brutal melepaskan racun, penjaga es pada awalnya berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi, baik Ying Er dan Yuan Yuan ternyata bukanlah kaleng-kaleng, di mana mereka berdua juga akhirnya menunjukkan kekuatan sejati, melakukan kerjasama dengan sang penjaga es untuk segera mengakhiri baku hantam, sehingga membuat sang penjaga es kini mau mengakui kekuatan mereka. Hal yang sama juga terjadi di tempat Han Yu setelah sebelumnya melakukan sikap arogan dan tidak ingin bekerja sama. Keduanya kini terlihat merendahkan ego masing-masing, melakukan kombinasi serangan secara bergantian. Tidak ingin membuang-buang waktu, Han Yu lantas melepaskan teknik kekangan gravitasi untuk menahan sang iblis kerak sementara waktu, sedangkan penjaga api langsung menggunakan teknik tebasan Asura untuk mengakhiri baku hantam. Di tempat lain, Simasian dan Linsin justru dipermainkan oleh iblis kodok golem, di mana mereka seolah-olah bermain tebak-tebakan. Coba cari gue di mana, kepala gue bakalan nongol, gitu katanya guys. Merasa muak dipermainkan oleh sang iblis, Linsin pada akhirnya menggunakan teknik monik api untuk menyerang lubang persembunyian sang iblis. Singkat cerita, misi di wilayah Narik selesai tepat waktu di saat matahari pagi baru saja mulai muncul, di mana baik Linsin dan Simasian terlihat merasa sangat bangga kalau mereka bukanlah menjadi kelompok terakhir yang berhasil menyelesaikan misi. Pasalnya Han Yu dan penjaga api belum terlihat di tempat ini. Tidak berselang lama dengan hal itu, kedua orang tersebut akhirnya menunjukkan diri. Selain meminta maaf karena datang terlambat, Han Yu juga meminta maaf karena terlalu barbar membunuh sang iblis.
sehingga kristal ajaib yang mereka dapatkan hancur berkeping-keping. Mengesampingkan hal tersebut, Hao Chen lantas menginstruksi seluruh anggota, di mana misi selanjutnya berada di Provinsi Yake, mengharuskan mereka membunuh 100 iblis Yake tingkat 6. Di tempat itu juga banyak tim pemburu iblis yang bersembunyi, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi mengetahui kelompok pemburu tim pemburu iblis. Di tempat lain, kelompok iblis naga terlihat sedang asik membantai tim pemburu iblis. Merasa tugas ini sangatlah membosankan, salah satu anggota lantas bertanya, kemana mereka akan melakukan pembantaian lagi. Pada awalnya salah satu anggota berpendapat untuk segera pergi ke Provinsi Yake. Pasalnya di tempat itu, klan iblis mengalami kerugian cukup besar. Bahkan kemungkinan Long Hao Chen yang saat ini diburu oleh putra mahkota Ah Bao berada di tempat tersebut. Ucapan barusan langsung disetujui oleh ketua kelompok. Selain mereka bisa membasmi beberapa tim pemburu iblis selama perjalanan, mereka juga bisa mencari tahu ada apa sih di Provinsi Yake. Nah guys, seperti itulah alur cerita dari series Donghua Throne of Steel episode 104-nya. Waduh, perang besar sebentar lagi bakalan terjadi ya guys ya. Dimana baik kelompok naga dan tim Hao Chen akan segera bertemu di Provinsi Yake. Waduh, pasti bakalan epic parah ya kan? Nah, buat teman-teman yang baru gabung dan baru tahu kalau pembahasan alur cerita Mimin pindahin ke tempat ini, langsung aja di subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya. Nanti juga akan Mimin tambahin beberapa alur cerita, ya pokoknya mirip kayak di Cok Santuy dulu ya guys ya. Ya udahlah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung mau pamit ngopi santuy dulu. See you and bye-bye. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.